Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas akhir semester 5 kami dalam mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan judul Cyber Sabotase and Extortion. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya satu persatu. Yang pertama ada Devri Andrian, lalu ada Faiz Arkan, ada Gali Miftah Agung, dan saya sendiri Nasya Putri Restiarna. Pada pendahuluan kita memiliki 3 poin. Yang pertama ada latar belakang, lalu ada rumusan masalah, dan terakhir ada maksud dan tujuan. Pendahuluan, di latar belakang ada dampak positif dari adanya teknologi ini sangat banyak sekali. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri jika dampak negatif dari teknologi ini ada dan tidak dapat untuk dihindari. Berkembangnya teknologi internet akan menyebabkan munculnya kejahatan melalui internet yang biasa kita sebut dengan cybercrime. Kasus kejahatan cybercrime ini sudah banyak terjadi, seperti kasus pencurian kartu kredit, hacking, dan penyadapan data milik orang lain. Dari kasus cybercrime ini, ada salah satu contoh yang khususnya tentang cyber sabotase extortion yang tentunya akan kita uraikan. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari cyber sabotase and extortion? Bagaimana cara yang dilakukan dalam tindakan sabotase? Apa saja penyebab terjadinya kejahatan cyber sabotase and extortion? Lalu ada hukum apa yang berlaku untuk penyalahguna cyber sabotase and extortion? Dan terakhir, bagaimana cara menanggulanginya? Maksud dan tujuan. Maksud dari penelitian ini yang pertama membentuk pola pikir mahasiswa dan menambah ilmu untuk kepentingan positif khususnya di dunia internet. Yang kedua, sebagai pemahaman tentang cybercrime, yaitu khususnya tentang cyber sabotase and extortion. Tujuan dari penulisan makalah ini yaitu memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Baik, selanjutnya landasan teori. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, pengertian cyber sabotase. Yang kedua, pengertian extortion. Yang ketiga, cara yang dilakukan dalam tindakan sabotase. Yang pertama, pengertian cyber sabotase. Cyber sabotase adalah kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu virus ke komputer atau program tertentu, sehingga data yang ada pada program komputer atau sistem jaringan komputer tersebut tidak dapat digunakan. Tidak berjalan sebagaimana mestinya, kejahatan ini sering juga disebut dengan cyber teroris. Yang kedua, pengertian extortion. Extortion atau pemerasan adalah tindak pidana di mana seseorang individu memperoleh uang, barang dan jasa atau perilaku yang diinginkan dari orang lain dengan mengancam atau menimbulkan kerugian bagi dirinya, properti atau reputasi. Pemerasan adalah tindak pidana yang berbeda dari perampokan, di mana pelaku mencuri properti melalui kekuatan. Yang ketiga ada cara yang dilakukan dalam tindakan sabotase. Adapun beberapa cara yang biasa dilakukan untuk melakukan tindakan sabotase. Yang pertama, mengirimkan beberapa berita palsu, informasi negatif, atau berbahaya melalui website, jejaring sosial, atau blog. Yang kedua, mengganggu atau menyesatkan publik atau pihak berwenang tentang identitas seseorang, baik untuk menyakiti reputasi mereka atau untuk menyembunyikan seorang kriminal. Yang ketiga, hacktivis menggunakan informasi yang diperoleh secara ilegal dari jaringan komputer dan internet untuk tujuan politik, sosial, atau aktivis. Oke, selanjutnya ini ada pembahasan. Pembahasan ini ada 4 poin. Pertama itu motif, kedua contoh kasus, ketiga cara menanggulangi, lalu keempat hukum. Atau motif cyber sabotase dan extortion. Pertama itu ada keuntungan finansial. Extortion umumnya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan finansial, sementara cyber sabotase dapat melibatkan motif ekonomi atau persaingan bisnis. Motivasi politik
dan ideologis. Serangan kemungkinan dilakukan sebagai bentuk protes atau perlawanan terhadap suatu pemerintahan atau kelompok tertentu. Ketidakpuasan pribadi atau individu yang tidak puas memiliki dendam terhadap sesuatu organisasi dapat menggunakan ini sebagai sarana ekspresi diri. Ini ada contoh kasus penyebaran virus worm. Menurut perusahaan software antivirus, worm Rendex menyebar dengan cara mendobrak sistem komputer yang tidak terproteksi dengan baik. Rendex menyebarkan pada jaringan LAN atau Local Area Networks dan mengeksploitasi komputer bersistem operasi Windows. Menurut perusahaan antivirus F-Secure, komputer yang rentan terhadap serangan worm ini adalah komputer-komputer yang menggunakan password yang mudah ditebak. Biasanya hacker jahat menggunakan daftar terprogram untuk melancarkan aksi. Begitu menginfeksi, worm akan mengubah konfigurasi Windows sehingga worm ini langsung beraksi begitu Windows aktif. Worm ini juga menginstal backdoor pada komputer yang disusupinya. Dengan backdoor ini membuat worm berkesempatan mengendalikan komputer dari jarak jauh menggunakan perintah-perintah yang dikirim melalui kanal IRC atau Internet Relay Chat. Selanjutnya ada cara menanggulangi. Mengamankan sistem dengan cara yang pertama melakukan pengamanan FTP, SMTP, Telnet, dan web server. Lalu selanjutnya ada memasang firewall, selanjutnya ada menggunakan kriptografi, selanjutnya ada secure socket layer atau SSL, selanjutnya penanggulangan global, perlunya cyber law, dan perlunya dukungan lembaga khusus. Selanjutnya ada hukum tentang cyber sabotage dan extortion. Pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE berbunyi, setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Undang-Undang ITE tidak atau belum mengatur mengenai cyber terorisme yang ditunjukkan ke lembaga atau bukan perorangan. Oke, selanjutnya ada kesimpulan dari data yang telah dibahas dalam makalah ini, maka dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi mempunyai dampak positif dan negatif. Munculnya beragam kejahatan yang timbul dari dampak negatif perkembangan aplikasi internet. Cyber sabotage adalah kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.